Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diajarkan dalam Islam bahwa seandainya orang bodoh itu hanya diam dan menyimak apa yang disampaikan oleh pakarnya di bidang masing-masing, niscaya dunia baik-baik saja. Dan kali ini saya bersama Prof. Reni Wirahadikusuma, Guru Besar Manajemen Konstruksi Institut Teknologi Bandung dan Rektor ITB tahun 2020 sampai 2025. Prof. Reni, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Nah, Prof, sebelum kita yang pakar-pakar nih dulu. Ya. Kita mau mulai dari orang kayak Prof. Reni ini punya TikTok nggak sih? Enggak. Kalau medsos? Punyanya nenek-nenek itu loh yang Facebook. Facebook. Tapi dari biasanya buat tahun check out tuh. 2007 apa? Orang-orang pertama yang punya Facebook gitu ya. 2007 kalau nggak salah. Udah cuman itu. Dan ini nggak? Gambar profilnya nggak dirubah-rubah. Suka malu nggak lihat jejak digitalnya? Kan Facebook suka ngingetin lagi kan? Oh, justru sangat berharga loh, sejarah kita ikut disimpan sama Facebook. Tergantung. Gitu. Nggak ada aib, nggak ada memalukan. Kalau saya suka, Nggak ada aib. Nggak ada aib ya? Nggak aib sih, cuman lebih kayak, saya bilang saya nggak seru, saya nggak seru. Nah, serunya itu justru. Prof, ini nggak juga tahu dunia Gen Z nggak? Tahu dong, kan sehari-hari ketemu mereka tiap hari. Oh. Punya satu juga di rumah. Gen Z ya? Ya. Anak? Anak, bungsu Oke. saya. Bungsu. Ya. Dan ITB juga? Iya. Berarti generasi ketiga, Prof? Dari orang tua, ayah saya, ya. Prof. Reni, dan anak? Iya. Ada masanya Prof sebagai rektor dan anak sebagai mahasiswi nggak? Ada. Putra, saya punya 2 putra. Beda 11 tahun. Jadi yang satu udah bapak-bapak, yang satu Gen Z. Oke. Dua-duanya di ITB. Jadi saya melihat perkembangan mahasiswa bukan hanya dari secara formal di kampus, tapi juga pengalaman pribadi juga. Oke. Gitu. Tapi nggak dapat privilege, Prof? Enggak dong, Sebagai masuknya juga pakai cara yang sama seperti masyarakat umum. Malah ITB kadang begitu, kalau semuanya. soal integritas tuh kadang sebaliknya nggak, Prof? Betul. Nah, putra saya yang bungsu ini justru malahan beliau menjadi mahasiswa ketika saya jadi rektor ya. Tidak mudah. Saya bilang sama beliau, biasa aja, saya bilang. Kalau ada kan teman-temannya juga yang mengkritik saya ya. Iya, iya. Saya bilang itu kan mengkritik rektor bukan mengkritik ibu kamu. Oke, gitu. iya. Kalau saya tuh karena dulu ketika SD, ayah saya kepala yayasan. Nah, ya itu. Di atas kepala sekolah bahkan. Itu. Jadi yang punya dan mengepalai yayasan. Itu malah kita sebaliknya. Karena untuk menjaga integritas, itu dulu ada kelas AB. Biasanya yang pintar-pintar dikelompokin di A, kemudian yang kurang pintar dikelompokin di B. Tapi fungsinya adalah untuk yang B ini dengan pendekatan khusus, dengan approach khusus. Dan saya sebetulnya secara nilai di A, tapi ayah saya bilang di B aja. Dan akhirnya itu bukan dapat privilege, malah kita kayak dapat kutukan. Iya, kutukan. Jadi ngerasa, wah ini ayah saya ini ngapain sih jadi pimpinan-pimpinan gitu. Jadi ada justru begitu, Prof. Nah, Prof, pengen dapat cerita dulu, Prof. Apa tuh? Dari singkat kata awal sampai akhirnya menjadi profesor dan guru besar serta rektor ITB. Ya, makasih. Nah, jadi kalau guru besar atau guru besar itu sama dengan profesor ya, itu jabatan fungsional. Jadi kalau dosen itu karirnya fungsionalnya sampai dari asisten ahli menjadi lektor kepala, kemudian guru besar. Kalau rektor atau dekan, di sini ada bu dekan atau ketua departemen atau ketua prodi itu tugas tambahan namanya. Jadi makanya saya hanya jadi rektor 5 tahun, balik lagi. Jadi dosen? Iya, ke teknik sipil lagi jadi dosen seperti biasa. Sampai insya Allah kalau ada umur sampai usia 70 karena guru besar. Jabatan fungsionalnya itu bisa sampai 70. Jadi kemarin itu hanya tugas tambahan.
Jadi ada honor tugas tambahan. Tapi dia ketika sudah tidak jadi rektor ya sama dengan yang lain seperti biasa. Kayak seperti itu. Ngerasa ini nggak Prof? Kayak wah, Post power syndrome. Iya. Oh ya. Nah, jadi ini yang kita itu belajar tiap hari. Saya merasa berhasil ya melewati tahap untuk tidak post power syndrome. Tapi adalah sedikit ya. Bahkan ada kekhawatiran sebelumnya. Saya takut menjadi orang yang norak gitu ya. Iya. Tapi rasanya saya bangga ya pada diri sendiri, saya mampu melewati masa itu. Saya bisa beradaptasi kembali, menjalankan tugas sehari-hari dan bisa menikmati. Walaupun memang yang sulit adalah memotivasi kembali diri. Kan tadinya tantangan-tantangan itu ritme kerja sangat tinggi. Tiba-tiba turun, santai lagi. Nah itu memotivasi diri menggunakan. Padahal kita kapasitas masih sama seperti kemarin ya, masih punya kesehatan dan sebagainya. Ini semua yang dikasih ini kan nggak bisa nggak boleh diabaikan, harus dipakai optimal terus kan semua yang kita punya. Nah jadi mencari peluang apa yang bisa kita menggunakan semua yang kita punya ini. Udah ketemulah kira-kira mau ngerjain apa. Nah, apa tuh Prof? Mengembangkan ilmu terus yang baru. Karena selama 5 tahun ini kan nggak mengajar ya, hanya membimbing beberapa mahasiswa S3 yang melanjutkan saja. Nah ilmu itu cepat sekali, apalagi dengan AI, dengan COVID ini semua perubahan cepat. Sebenarnya agak karatan ya ilmu-ilmu yang saya dulu itu. Kemampuan berpikir juga tidak sepinter waktu itu ya. Itu betul loh, semakin tua itu lambreta gitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi ada ilmu yang membutuhkan wisdom ya, membutuhkan ya hanya kita-kita yang bisa melihat sesuatu dalam lebih big picture, lebih multidisiplin, lebih terbuka terhadap pendapat-pendapat berbagai aspek. Nah, itu rupanya tempat kita gitu loh ya. Untuk orang yang sudah ada usia ini rupanya mengembangkan ilmu-ilmu yang sifatnya multidisiplin, dan itu sangat dibutuhkan karena semakin kompleks suatu masalah tentu membutuhkan lebih banyak pendekatan yang multidisiplin. Tidak bisa jurus silatnya cuma satu kan, harus banyak. Nah, bukan artinya kita mampu segala macam, tetapi kita mampu paling tidak berkomunikasi, bekerja sama dengan orang-orang yang beda-beda, misalnya dengan psikologi, dengan ustadz dan sebagainya. Gitu. Nah itu memang sedikit banyak membutuhkan kematangan pribadi sih. Berarti sesuatu yang unggul biasanya adalah selain multidisiplin, kemudian kedewasaan mungkin dalam mengambil keputusan Prof. Dan juga humble gitu ya, melihat yang baru, orang anak muda ini sangat cepat mempelajari AI, kita tadi sementara sudah lambreta dan sebagainya, itu membutuhkan itu. Dan mungkin pengalaman ya, Prof. Karena ketika ilmu itu sudah dialami beda dengan yang sekedar kita pelajari ya, Prof. Kan ada yang paling terkenal tuh gambar Danner-Kruger effect tuh ya, yang orang kalau sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya sotoy gitu ya, gitu ya. Jadi di awal-awal itu orang baru tahu sesuatu langsung tinggi banget gitu kan, sampai ujung ternyata banyak sekali yang kita ketahui, kemudian ada perasaan despair seperti nggak ngerti apa-apa. Dari situ baru kita betul-betul belajar yang sesungguhnya sedikit-sedikit, kemudian secara asimptotis akhirnya kita mengerti dan semakin ilmu padi gitu. Memang begitu orang. Iya, titik bijaknya akhirnya ketemu ya, Prof. Prof, berarti Prof Reni ini S1 apa, Prof? Teknik sipil, S2 teknik sipil, S3 teknik sipil, tetapi waktu S2 teknik sipilnya manajemen konstruksi, S3-nya manajemen infrastruktur. Oke.
Tapi kurang semuanya multidisiplin sebenarnya. iya, Ya. semuanya di teknik sipil ya, Bro. Gitu. Dan akhirnya menjadi rektor di ITB. Ya. Nah, ITB itu kan jangan kan jadi rektor ya, Bro. Jadi dosen. Jadi mahasiswa aja susah. Iya, betul. Jadi apa yang bagi Prof. Reni menjadi kekuatan atau keberkahan tersendiri yang menyebabkan Prof. Reni bisa ada di posisi itu? Karena kan konon ada kampus yang masuknya susah, keluarnya gampang. Ada yang masuknya gampang, keluarnya susah. ITB kayaknya masuk keluar susah, Iya. apalagi jadi rektor. Ya, memang betul masuk ITB sulit karena kan kami juga dulu belajar sangat keras. Iya. Ya. Kalau saya suka ditanya ya sama orang tua calon mahasiswa ataupun anak-anak SMA, Bu gimana caranya masuk ITB? Ya belajar, nggak ada lagi. Saya bilang saya juga gitu, semua juga begitu. Ya memang harus belajar, tetapi memang ada faktor. Mulai terasa flash sih, Prof. Nah, Jawabannya belajar ya aja. memang belajar, nggak ada yang lain saya gitu. Dan ya karena kemurahan aja yang di atas saya, karena bedanya tipis-tipis ya, yang nggak keterima dengan yang terima gitu. Nah kemudian kalau karir dosen itu tentu panggilan ya. Saya yakin ini teman-teman semua yang jadi masuk jadi dosen, jadi guru itu pasti punya kesamaan ya. Kita punya sikap cinta kepada ilmu dan ya ingin ya harus ada pengabdian ya, karena nggak mudah kerjaannya. Kemudian juga ya kita tahulah kalau salary dan sebagainya ya so-so lah gitu. Nah itu untuk jadi dosen. Nah kalau jadi rektor, waktu itu saya usia sudah merasa ya banyak banget gitu ya, berkah tuh udah kebanyakan berkah gitu ya. Sementara kapasitas ada, kesehatan ada. Seperti saya bilang itu, anak sudah besar, waktu itu juga GB udah. Saya mau kontribut, apalagi yang bisa saya kasihin gitu. Nah, ya saya mau daftar rektor gitu, karena kalau jadi rektor kan di Bandung ya. Kalau yang lain-lain harus ke Jakarta susah juga saya keluar. Kalau ini antara membalance rumah tangga sama kerjaan masih bisa gitu ya, palingan sibuk aja. Nah, jadi menjadi rektor itu memang saya daftar sendiri ya. Betul ada yang mendorong-dorong gitu, tapi memang itu keputusan pribadi karena saya pikir ya harus mau repot gitu, padahal nggak terbayangkan sama saya, ternyata repot banget. Nggak kebayang. Aduh, ampun gitu loh. Overwhelm ya, karena baru 2 bulan langsung COVID ya. COVID 2 tahun ini apa saya jadi rektor COVID ya, nggak udah gitu ya. Alhamdulillah setelah 2 tahun mereda, sisa 3 tahun kan kita 5 tahun. Sisa 3 tahun digeber semua ya, betul-betul gas. Kalau bahasa Sundana gaskeun ya. Gaskeun. Pokoknya gaspol dalam 3 tahun harus menyelesaikan target-target yang di awal sudah kita rencanakan. Nah kayak gitu. Nah, Prof kan tadi soal ketika sudah guru besar, sudah lama, maka kebijaksanaan itu muncul, titik keseimbangannya dapat. Kalau di teknik sipil, khususnya di konstruksi, apa Prof yang bisa menjadi konsumsi kita semua dari yang dipelajari oleh Prof Reni? Ya, nah kita namanya manajemen konstruksi ya, di ITB itu ada kelompok keahlian. Jadi semua dosen itu bergabung dalam salah satu kelompok keahlian atau kelompok kepakaran tadi. Kami namanya manajemen konstruksi, bagian dari teknik sipil. Baru-baru ini akhir tahun lalu kelompok kepakaran kami berubah nama menjadi konstruksi dan manajemen infrastruktur. Jadi kalau manajemen konstruksi itu lebih ke arah memanage proyek konstruksi. Misalnya pembangunan jalan tol, itu kan ada proses perencanaan, kemudian dilelang, kemudian dieksekusi oleh kontraktor, kemudian pemeliharaan gitu ya. Nah ini kami perluas lagi menjadi infrastruktur yang mana menjadi suatu aset ya. Jadi jalan tol, jembatan, waduk itu adalah aset. Aset itu apa sih? Modal. Ya. Jadi mengelola aset atau modal itu bukan hanya direncanakan dibangun, kemudian dikasihkan ke masyarakat untuk digunakan untuk melayani kegiatan aktivitas ekonomi kita, ya, tapi harus dikelola
sebagai aset, sebagai modal. Kita kan kalau punya modal dipelihara betul ya, preservasi, dicek kondisinya terus-menerus, menyisakan atau mengalokasikan dana pemeliharaan yang memadai. Kalau rusak diperbaiki segera, preventif gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah cara pandang mengelola infrastruktur yang lebih sebagai aset. Jadi menyebutnya aset management, bukan ilmu mengkonstruksi atau merencanakan saja, menghitung biayanya, bukan sama itu, tetapi melihat bagaimana infrastruktur ini, apakah jalan, jembatan tadi ya, bisa juga swasta ya, rumah sakit, PLN begitu, dia harus menghasilkan dari aset itu harus menghasilkan benefit yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Jadi kalau terlalu sering jalannya rusak, kan jadi manfaatnya kena atau ekonominya berkurang gitu ya. Apalagi sekarang ditambah lagi isunya adalah bencana, bencana climate change. Itu infrastruktur kita harus terus semaksimal mungkin terus beroperasi, terus berfungsi. Kalau terlalu sering ambruk, ya, jembatannya udah aktivitas ekonomi berhenti, ya, dampaknya ke masyarakat besar sekali kerugiannya. Bukan hanya Kementerian PU, ditambah Kementerian PU harus membangun kembali. Nah, gitu loh. Jadi sekarang ilmunya lebih lagi, bagaimana infrastrukturnya itu harus resilient ya, atau tangguh bencana. Itu lebih kompleks lagi berpikirnya. Jadi menggerakkan banyak, atau isu sosialnya juga sangat besar di situ. Prof, kalau saya jadi belajar Prof ya di konstruksi itu tentang hidup itu bukan utamanya hanya soal kekuatan, tapi keseimbangan. Karena saya tuh lihat tuh di TikTok, di media sosial, itu banyak tuh arsitek-arsitek yang ngasih tantangan gimana, bahkan ada gamenya, gimana cara bikin jembatan. Tapi basicnya itu adalah keseimbangan, bukan kekuatan. Udah dikasih beton-beton di bawahnya, tapi ambruk juga. Tapi ada yang cuman kayak kumpulan ini aja, tapi kuat gitu. Jembatan spaghetti itu ya? Iya, kayak jembatan spaghetti ya, gitu. Memang rumus teknik sipil itu kan kuliah-kuliah awalnya salah satunya kita nyebutnya mekanika teknik ya, atau mektek. Mektek 1, 2, 3, itu biasanya kita nggak lulus tuh, ulang lagi gitu ya. Itu basicnya tuh, ada yang ketawa tuh ya di sana. Nah, ya memang kalau dilihat-lihat rumusnya cuman keseimbangan itu. Sigma gaya horizontal sama dengan 0, sigma V gaya vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Jadi waktu kita mendesain sesuatu, ya dia harus diem, harus stabil. Jadi seluruh resultan gaya-gaya horizontalnya harus 0, vertikalnya 0, momennya 0. Emang 0. Seimbang itu. Seimbang. Itu rumusnya membangun infrastruktur atau struktur, maksudnya membangun struktur itu emang itu, seimbang. Karena kalau di agama kan akhirat adalah tujuan, tapi dunia, kata Quran, jangan dilupakan. Jadi seimbang, badan dan jiwa harus seimbang. Berarti semuanya. Sipil ini juga ya, ilmu berarti memang tidak ada bedanya ya. Pada akhirnya kan ilmu itu soal kemanfaatan bagi kita. Nah, Prof, tapi kan Prof Rain ini pernah bangun infrastruktur, pernah bangun suprastruktur dong, sebagai rektor ITB kan ngurusin manusia. Lebih susah mana, Prof? Ya yang kedua. Ngurusin manusia, mending bikin jembatan aja, Prof. Ya, karena kan yang ngurusin manusia lebih susah ya. Mereka atau kita ini kan masing-masing individu ini apa ya? Ya sangat unik ya, sangat unik. Kita punya anak 2 pun beda ya. Apalagi ini ada mahasiswa 20-an ribu, kawan kolega dosen 1.400, kolega tendik juga sekitar 1.500-an. Itu kan tentu kita tidak bisa mendapatkan apa ya, persetujuan dari semua orang. Tidak semua orang senang dengan policy kita ya, atau cara kita, atau memang nyebelin juga saya bisa juga gitu ya. Nah itu nggak gampang. Nah justru ini terima kasih pertanyaannya ya. Jadi
saya pikir ya dari kecil itu setahu saya orang yang ya cukup bisa diterima lah, cukup populer lah gitu ya, punya teman gitu. Begitu jadi rektor, wah ternyata saya itu nggak bagus-bagus amat gitu loh, Pak. Jadi galak nih, Prof. Komentar-komentar yang agak miring tentang saya itu bermunculan. Oh ternyata saya tuh kayak gitu ya. Dipikirnya kita tuh oke gitu loh tadinya ya. Oh very humbling ini ya, momen ya, bagus ya. Jadi saya sangat, yang paling saya syukuri itu tidak semua orang mendapatkan kesempatan dinilai oleh banyak orang, kemudian kita bisa mengambil hikmahnya, kemudian insya Allah menjadi orang yang lebih baik. Iya. Itu yang bikin saya sering berpikir, sebenarnya ilmu sosial atau ilmu humaniora itu lebih ribet dari ilmu eksak, karena terlalu banyak variabel yang harus kita hitung, kemudian terlalu banyak dinamika manusia. Misalnya perempuan lah, sebulan ada siklus haidnya yang kita itu berubah kemana-mana. Jadi kadang ilmu sosial itu lebih perhitungannya lebih ketat ya. Bro. Nah, tapi Bro, terkait dengan sebagai manajemen pendidikan di ITB dulu sebagai seorang rektor, Bro. Jadi kan ITB dan kampus-kampus eksakta itu menghadapi dua tarikan sekaligus tantangan. Yaitu pertama, bagaimana banyak orang yang belajar sains, kemudian dia ateis. Misalnya Stephen Hawking, dia bilang, ya nggak ada Tuhan. Gitu. Tapi di sisi lain, ada tantangan, orang belajar sains, itu cenderung kemudian keberagamaannya menjadi jumud, eksklusif. Karena logika saintifik yang hitam putih itu diterapkan ke agama, sehingga kemudian ya kalau lu gak kayak gua, ya berarti lu salah, berarti lu sesat dan lain sebagainya. Nah, gimana menghadapi itu, Prof? Tarikan dua kubu. Iya. Jadi beliau nanya yang susah-susah nih ya. Tapi itu betul. Rektor itu. Benar. Ya, jadi ya baru saja saya kemarin menghadiri orasi ilmiah seorang guru besar baru di guru agama ITB. Ya, jadi di ITB itu ada mata kuliah umum, semua kan wajib ya harus ada agamanya. Nah di ITB ini kemarin baru saja ada guru besar agama. Nah beliau ini menjelaskan bagaimana upaya ITB menjadi kami itu dapat penghargaan, coba cari aja Google ya, tahun lalu menghadiri penghargaan dari Kementerian Agama sebagai institusi yang mendorong moderasi beragama. Juara loh kita. Ada beberapa institusi, bukan institusi pendidikan, macam-macam gitu ya. Salah satunya ITB. Nah saya juga, rupanya kita itu selalu dimonitor ya oleh kalangan yang lebih luas. Bagaimana upaya kita untuk menjaga moderasi beragama. Mungkin sebelum-sebelumnya kan ada, mungkin 5-10 tahun yang lalu kan ada berita-berita yang lebih ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah rupanya apa yang kita lakukan selama 5 tahun ini, mungkin dalam, ya tidak by design banget, tetapi secara value ITB itu memang seperti itu. Kita sebenarnya orang-orang yang insya Allah di tengah gitu ya. Nah, jadi dalam menyusun program-program kemahasiswaan, kemudian juga pemilihan struktur organisasi, kemudian juga sikap-sikap memberikan ruang yang luas buat keberagaman ya, baik buat mahasiswa maupun buat dosen dan karyawan itu rupanya dinilai ya, yang ternyata kita itu dapat cap adalah institusi yang menjalankan moderasi tersebut. Nah, jadi tadi pertanyaannya jadi lupa lagi. Iya, jadi kan ada dua tarikan tuh. Ada saintis kemudian, wah ngerasa saya bisa mengatur semuanya. Sehingga kemudian ya gak usah lah ada Tuhan-Tuhan nih. Ada yang malah sebaliknya. Oke. Nah, jadi begitu. Jadi mata kuliah agama itu wajib,
kami sampai diskusi. Kami ingin mata kuliah agama di universitas yang tidak ada jurusan agamanya ataupun ya sangat kekurangan lah ya perspektif agama sosialnya itu kami ada beberapa dosen tetapi sangat kurang lah ya. Sampai kurikulum itu kami bahas lagi. Sebenarnya yang seperti apa materinya yang cocok untuk universitas yang banyak sainsnya dan sebagainya. Kami bahkan mengundang mantan rektor UIN Jakarta. Komarudin Hidayat. Nah itu, nah beliau itu. Itu kalau saya nggak hafal, wah lebih parah itu. Beliau kan rektor sempat saya. jadi yang rektor internasional Islam Internasional Indonesia. Nah itu beliau. Kami bahkan ngundang beliau, kami diskusi, kami berikan Pak ini kurikulum kami ingin yang lebih kekinian, yang untuk bisa menjawab itu apa. Nah beliau memberikan coretan, beliau bilang kisi-kisinya harus ada tentang ini. Itu sekitar 2 tahun yang lalu saya undang khusus, saya pernah ketemu beliau, Pak tolong ini. Jadi kami mengundang, ada juga dari UIN yang mana ya, yang Bandung ya, yang Fathahillah ya. Yang Bandung, Gunung Jati ya? Gunung Jati ya. Nah itu juga pernah Fathahillah mah apaan ya, nggak nyambung salah. Museum itu ya. Itu. Nah yang di dekan kalau nggak salah itu juga pernah kami undang, kami tanya dan sebagainya. Bukan saya waktu itu teman yang ke sana, tapi kalau Pak Komarudin saya berhadapan langsung. Nah kita mencoba mereview ulang ya. Jadi kurikulum menurut saya ini harus kegiatan nasional nih. Jadi generasi muda ini karena mereka sebenarnya udah banyak kan, nggak usah belajar rukun Islam, hukum iman yang gitu-gitu lagi di kuliah itu, apalagi yang itu udah selesai di jenjang sebelumnya. Sekarang dan mahasiswa kita kan yang udah jauh lebih kritis ready yang gitu-gitu. Nah justru kita ingin masalah hal-hal diskusi-diskusi yang lebih kritis itu masuk ke dalam agenda diskusi di kampus, gitu. Dibuka ruangnya. Gitu. Bahkan saya sebenarnya yang menyadari dan mendorong itu, Prof, bahwa solusi bagi kecenderungan ateistik atau kecenderungan radikalis dalam keberagamaan itu akan efektif diselesaikan oleh pendekatan keberagamaan yang sifatnya spiritualis. Kalau dalam Islam itu disebut sebagai tasawuf. Sehingga krisis keimanan yang berbasis rasionalitas itu bisa dijawab oleh tasawuf yang disebut tasawuf falsafi, pendekatan filosofis untuk menjelaskan agama agar diterima secara logis dan rasionalis. Dan bagi yang radikalis untuk mengupgrade keberagamaan mereka dari yang sekedar ritualistik dan eksklusif menjadi inklusif dan spiritualis gitu. Jadi mereka tahu, oh ternyata kenapa saya harus sholat agar saya begini, maka tujuan sholat itu harus saya capai melalui sholat. Sehingga kualitas sholat saya harus ditingkatkan dan tidak sekedar sholat. Dan menyadari bahwa ya setiap orang punya perbedaannya. Nah, tapi satu hal juga Prof, yang sering sekarang menjadi isu adalah terlepasnya sains dengan segala produk-produknya itu dari aspek moralitas. Sehingga kemudian dianggap menjadi ancaman bahkan bencana bagi entah itu kehidupan manusia atau lingkungan hidup secara utuh. Bahkan sekarang kan udah mulai berkembang misalnya di imajinasi publik melalui film-film, Prof, tentang wah banyak nih nanti kalau dunia ini dikuasai robot kita akan hancur. Bahwa wah sains ini betul-betul harus mempertimbangkan aspek moralitas itu. Gimana pandangan Prof Reni soal itu? Iya, susah juga ini jawabnya ya, Tedo ya. Kebayangnya sih begini ya. Yang penting kita harus selalu membuka ruang diskusi. Pendekatan isu-isu AI robot ini juga sebagian 2 tahun yang lalu aja. 2 tahun yang lalu itu reaksi pertama
universitas itu kan melarang ya menggunakan AI, menggunakan ChatGPT dalam ujian, dalam belajar itu dulu first instingnya itu universitas melarang, gitu kan ya. Kemudian merasa waktu udah tidak bisa, dilarang lagi. bisa kita melawan kekuatan yang seperti itu. Akhirnya embrace belajar bagaimana ini bisa menjadi manfaat gitu ya. Tapi bahkan ada upaya membuat aturan, ya, aturan policy nggak jadi-jadi itu aturan-aturan karena berubah terus gitu ya, dan sangat sulit membuat peraturan kemahasiswaan. Kita buat ya, tetapi sebenarnya nggak ada yang terlalu melihat juga karena tingkat efektivitasnya tidak terlalu besar. Tetap kita harus mampu beradaptasi di lapangan. Nah, jadi bagaimana nanti kalau AI itu kan yang paling dekat itu wipe out first entry level ya. Jadi anak-anak yang baru lulus karena pekerjaannya masih repetitif, masih bisa dilakukan oleh AI yang zaman sekarang, AI yang nanti mungkin AI kerjaan profesor juga lewat juga ya, tapi sekarang kan dia baru yang ini. Nah, jadi kan akan hilang yang ini. Sementara kalau generasi muda tidak belajar jatuh bangunnya, dia tidak akan naik kelas gitu ya. Nah, jadi kita human race yang rugi gitu ya. Jadi kalau saya baca di EU gitu, Inggris itu berusaha membuat national policy yang bagaimana agar generasi muda ini tetap mendapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya di karir awal gitu ya. Bahwa nantinya kalau kita sudah level menengah dan tinggi itu AI menjadi teman gitu ya. Tetapi ketika di baru itu kita berhadapan langsung, tentu ini lebih murah dan tidak rewel listrik ya. Kalau anak muda ini Gen Z apalagi ya, ini mau itu barangkali gitu. Nah, ya tentu itu semakin sempit ruangnya dia untuk berkarya di awal gitu. Nah, ini yang harus kita beri pemahaman ya, ekspektasi itu harus selalu dijaga ya, ekspektasinya dijaga, belajar berempati, belajar ya hal-hal yang mungkin selama ini kurang diberikan di kampus. Kita harus lebih memberikan aspek-aspek humanisme kepada mahasiswa. Dan itu ada di tulisan atau kajian-kajian ITB jangka menengah itu ada ditambahkan kalimat humanis gitu ya. Humanis itu menjadi keyword. Agar perkembangan teknologi, industri itu tidak melupakan aspek-aspek sosial. Ada keyword baru yang kalau kemarin-kemarin kan hilirisasi lah gitu ya, lebih ke arah sana. Kalau sekarang ditambahkan humanisme. Nah, ini tentunya tantangan buat ITB yang kita tidak punya isu itu, tapi menurut saya orang itu tidak perlu menjadi pakar di semua, tapi kita harus menjadi pakar networking ya, harus mampu bekerja sama dengan kawan-kawan UIN, Unpad, UI, UGM dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, yang menarik tadi soal AI, Prof. Sekarang AI itu kan menjadi ancaman bagi yang kelas yang di dasar tadi, ya. Misalnya saya tuh sekarang udah mulai, Prof. Kalau kantor baru desain ruangannya ya pakai AI aja. Kita foto. Oh, ini hasil AI? Ini beberapa ruangan hasil AI. Jadi kita foto keluar versi AI-nya. Udah pasti gratis dan tidak jelek, cepat, tidak rewel, dan kalau memang kita prompt-nya pas, artinya prompt AI itu memang sesuai dengan selera kita, dia kenal kita, kan kita memperkenalkan dulu. Oh, saya tuh begini. Belum pernah tuh saya buat kayak gitu. Jadi kita bisa bikin prompt sendiri sesuai karakter kita. Oh, saya tuh orangnya begini. Sampai mungkin setelah 1 minggu atau 1 bulan, dia sangat mengerti kita. Sehingga keluar di sini, emang ini yang saya inginkan. Nah, makanya banyak rak buku ya keluarnya. Buat bahan prom. Nah, Prof, apa tidak ada kekhawatiran bahwa AI ini suatu hari akan merengsek ke tengah hingga ke atas? Iya. Dan bagaimana seharusnya kita
berhubungan dengan teknologi yang seperti ini, Prof? Memang khawatir ya. Bahkan yang lebih khawatir yang paling ngerti AI itu, yang tahu potensinya ya. Kalau kita mungkin masih nggak tahu gitu ya, nggak tahu sejauh finishnya itu finishnya di mana. Justru beliau kan yang kalau kita, saya hobi nonton YouTube yang ada AI-nya gitu ya, mengikuti gitu ya. Kan yang fathernya AI aja paling sangat khawatir beliau kan. Kalau ya memang khawatir. Maka pada akhirnya apa yang ini, Prof? Yang tidak akan tergantikan dari seorang teknik sipil dengan AI? Ya kan pada akhirnya kan kita itu manusia tadi, humanis ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi antara orang dengan orang. Saya pikir AI interaksi dengan orang, ya itu saya nggak tahu kapan itu ya, apa 20 tahun, apa mungkin lebih cepat lagi begitu. Tapi memang kita harus memanfaatkan apa yang diberikan kepada kita, fitrah kita sebagai manusia ya, yaitu orang-orang yang mampu berinteraksi di level yang sebenarnya gitu ya. Kita lebih banyak bertemu, lebih banyak terbuka, lebih banyak ngobrol, lebih banyak berdiskusi. Rasanya itu kekuatan kita yang akan bisa diganti. Nah, kita lupa bahwa kita itu punya kekuatan itu, kita terlalu asik dengan dunia gadget gitu kan. Nah, sama ini, Prof. Yang ada kaitannya dengan konstruksi dan teknik sipil yang menghujam bagi kepakaran kita. Soal dulu tuh pernah ramai di medsos, jalan di satu kepulauan. Jadi jalan dari satu titik A ke titik B itu dibikin berkelok. Terus kemudian di medsos ramai nih netizen katanya yang sok pakar. Itu korupsi tuh ngapain? Kenapa dibuat berbelok-belok? Tinggal lurus aja. Ini memang rezim ini nyari duit buat korupsi. Nah, kesel nggak, Bro, ngelihat seperti itu? Oh iya, saya pun tidak akan pernah kalau ditanya Giant si Gol itu misalnya, saya nggak akan jawab. Kalau Pak Habib tanya, saya nggak akan jawab. Saya bukan ahli itu gitu ya. Ataupun ditanya tentang pokoknya semua yang kita tidak tahu lebih baik tidak usah bicara begitu ya. Nah, jadi tapi kan sekarang orang berlomba-lomba, nggak tahu ya, bukan berlomba, maaf ya, tapi ya ada kecenderungan orang untuk secara langsung ya memberikan pendapatnya di ruang publik gitu ya. Nah, jadi sangat mengesalkan, apalagi sangat teknis gitu. Nah, jadi tadi sebagai contoh ya, ada jalanan berliku-liku, kenapa alternatif itu yang dipilih bukan yang jalan yang lurus. Tentu pertimbangan itu biasanya biaya, ya biasanya biaya. Apalagi di negara kayak kita pas-pasan ya, nomor satu biaya. Nomor satu akuntabilitas. Nomor satu itu kalau proyek publik itu yang penting kalau diperiksa auditor harus akuntabel banget. Ya, akuntabel 10 ya, ranking 11 baru efektif, efisiensi begitu ya. Kalau di swasta kan efektif, efisien ya. Kalau kita akuntabelnya harus rapi sekali itu ya. Nah, kemungkinan itu pasti biaya. Tetapi kan mungkin berkelok-kelok itu ada faktor lingkungan. Struktur ya. Tidak mau mengganggu lingkungan ya, atau juga kondisi struktur bawahnya ya, atau tanahnya, kondisi tanahnya. Mungkin dicari titik-titik yang ada tanah keras gitu ya. Sementara kalau sana pondasinya jadi lebih dalam. Terus apalagi ya? Banyak lah kenapa path-nya harus dipilih yang A bukan yang B. Iya pasti. Emang mungkin juga. Enggak, gitu. tapi kan problem utamanya ya karena mereka tidak pakar gitu, bahwa ya kalau lurus itu banyak masalah secara teknik. Sehingga ya karena kamu nggak tahu aja, kamu ngerasa ya udah bangun lurus aja gitu. Nah, berarti
pada akhirnya kepakaran itu menjadi sesuatu yang utama ya, Prof. Untuk membuat efektivitas, membuat presisi terhadap segala sesuatu ya, Prof. Ya, sekali lagi tentu kita harus bertanya kepada orang yang paling tahu ya. Itu ada ayatnya nggak? Fas'alu ahlad dzikir. Tuh, itu maksud In saya. kuntum la ta'lamun. Jika nggak tahu, tanya ke yang tahu. Nah, harus tanya ke yang tahu. Masalahnya, kadang kita nggak tahu siapa yang tahu itu. Karena ada smoke screen nih di sini kan, yang bicaranya lebih vokal, kita sangka beliau. Iya. Terus kita semakin bertanya kepada sana gitu. Sementara ada pakar-pakar yang sesungguhnya yang tenggelam gitu ya dalam berita gitu. Nah itu dia yang sulitnya. Jadi mungkin, tapi salah juga sih, pakar juga harus bicara. Tetapi by nature orang pakar itu biasanya tidak mengumbar ya, karena ya kalau nggak, karena kan kita pasti, bukan kita ya, orang-orang itu ya, pakar-pakar itu, kalau orang semakin berisi biasanya semakin berhati-hati dalam bicara ya. Kalau orang yang pakarnya banyak banget kok semuanya dia pakar, biasanya nggak pakar biasanya gitu kan. Begitu. Ya kayak gitu. Nah kita harus bisa lebih jeli. Nah gimana caranya? Ya menilai kepakaran seseorang itu pasti dari peer-nya ya. Peer review ya, dari rekannya, koleganya. Jadi misalnya mau tanya ahli itu di mana? Ya tanya ke jaringannya. Iya, misalnya dokter itu ya tanya ke UI ya, siapa dia, jangan cek di medsos gitu ya, tanya ke sana. Dokter pun misalnya ya, kita kalau punya penyakit yang serius gitu kan, kita tanya mungkin dulu mahasiswa yang paling pinter dulu siapa gitu kan. Oh si ini, oh itu yang sekarang jadi dokter ya. Ya mending tanya ke beliau gitu loh ya. Jadi kitanya juga harus pandai-pandai memilah dan memilih gitu siapa pakar yang akan kita dengarkan, tapi make sure, dan mungkin juga bukan satu ya, kita harus punya pendapat yang beberapa gitu ya. Iya, kalau gitu kalau dibilangnya kan sekarang itu Prof minat menggurui tinggi karena orang pengen terlihat pintar. Tapi minat jadi guru rendah. Oh banget. Karena selain soal gaji, soal effortnya kan besar sekali ya, berat. Tanggung jawab, kompetensi, kemudian segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru. Dan saya setuju sama apa yang disampaikan Prof tadi. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza tamal aqlu nakasal kalam. Jika orang sempurna keilmuannya atau pakar di satu bidangnya, maka akan sedikit dan efektif kata-katanya. Dia gak akan ngomong terus, ngomel terus, sehingga dia akan berbicara secara efektif dan bisa menyederhanakan lah apa yang menjadi ilmunya. Nah, Prof, tapi saya ingin tahu, Prof, apakah di teknik sipil itu ketika seorang telah menjadi guru besar, pembangunan misalnya infrastruktur, memang hanya mempertimbangkan aspek-aspek tekniknya aja, atau tadi aspek moralitas terkait dengan lingkungan, sosial, itu sudah mulai harus dihitung juga. Iya, tapi nomor satu nih ya, di ITB nggak pakai Prof, Bu, Ibu aja. Ibu, gitu. siap. Ya, Bu Reni Bu Reni, biasanya, oke. nggak ada yang Bu Reni aja. Nah, tadi isu apa non teknis ya. Iya. Nah, saya kan tadi cerita ya bagaimana kita itu manajemen konstruksi menjadi infrastructure management. Nah, isu manajemen konstruksi itu 90%-nya adalah non teknis. Itu bukan di Indonesia, di by nature demikian pekerjaan infrastruktur publik. 90%-nya non teknis. Duitnya mana, masyarakat digusur gitu ya, itu. Sudah diganti untung pun nggak mau, naik lagi harganya, politik gitu ya, dan seterusnya. Lingkungan. Jadi, ya, Bro. Iya, lingkungan gitu ya, udah daerah yang udah asri. Iya. Proyek konstruksi itu mau kandang ayam juga mengganggu, tok lah, bau gitu. Semua proyek itu pasti mengganggu gitu ya. Nah, jadi 90% itu non teknis.
Jadi artinya apa yang kita pelajari di kampus cuma 10%, harus belajar hal-hal lain 90 sendiri gitu ya, atau baca-baca ya seperti Pak Habib ini harus bisa lifelong learning begitu. Karena masalah yang kita hadapi, tapi masalah teknisnya yang 10%-nya harus beres dulu, harus pinter gitu ya, ditambah lagi hal-hal lain. Nah itu baru bisa menjadi pakar manajemen infrastruktur yang benar. Iya, saya pun belum nyampe gitu. Jadi justru hal-hal yang sifatnya non teknis. Iya, nah itu plus ya itu tambah yang terbaru adalah harus tangguh bencana dan climate change. Ya, karena tantangan kita sekarang itu nambah lagi gitu. Nah apalagi, itu yang belum, itu barulah ilmu yang baru sekarang kita ke arah sana. Apalagi Indonesia kan salah satu kawasan rentan bencana ya, Prof. Jadi emang dari awal harus. Jadi nggak bisa sustain kalau sebentar-sebentar ambruk, kita harus bangun lagi. Jadi mundur terus ini nggak maju-maju gitu. Dan pada akhirnya ya itu mayoritas urusan non teknis ya. Iya, Prof. 90%. Itu bukan kata saya, itu di buku textbook infrastructure management di dunia barat gitu. Ya, memang begitu by nature, siapapun akan mendukung, ini bagus proyek infrastruktur ya, kita harus bikin bendungan, irigasi dan sebagainya. Tetapi kalau jadi ada istilahnya not in my backyard ya, NIMBYs ya. As long as it's not in my backyard. Jadi saya setuju tetapi kalau proyeknya di di halaman saya, di belakang saya, ya saya nggak setuju gitu. Kalau harus digusur, saya ikut pindah nggak mau, kepotong nggak mau. Kalau ribut gandeng nggak mau. Padahal ini proyek tol yang bersama yang untuk kemaslahan, tapi rame gitu. Jadi emang saya pun mungkin begitu ya kalau di belakang rumah saya mau dibangun proyek ini, gitu. Jadi ya itulah menghadapi sikap kita sebagai sangat manusiawi ya, not as long as not in my backyard, NIMBYs disebutnya. Nah terakhir nih Bu Reni, saya udah mulai manggilnya Ibu aja nih. Bener nih udah. Nah udah bener nih, setelah hampir mau 1 jam baru bener saya manggilnya. Ya kan nggak enak kalau motong Pak Habib Ustadz nih ya. Jadi Ibu, masa depan teknik sipil itu akan ada di mana? Karena kan kita menganggap kayaknya era infrastruktur ini udah selesai bagi sebagian orang. Kemudian yang kedua, ini justru sekarang saatnya kita kembali ke alam. Bahkan sebagian orang juga udah mulai menyadari, kita kok kebanyakan gedung ya, tapi ruang nggak ada. Kalau dalam filsafat kan ada tempat, ada place, ada space, ada ruang. Kadang kita nih gedungnya banyak tapi nggak ada kegiatan. Sama kayak masjid banyak tapi yang dimakmurkan sedikit gitu. Nah, masa depan teknik sipil itu akan seperti apa bagi Ibu Reni? Jadi teknik sipil itu kan bidang yang pertama ya, di ITB pun pertama waktu 100 tahun 1920 itu bukan teknik sipil ya, mungkin itu dulu namanya teknik bangunan ya. Tetapi itu ilmu yang jadul lah ya kita. Bahkan Bung Karno di sana ya? Iya, jadi dia jadul. Tetapi bahkan kalau sekarang kan yang lebih populer metal ya, bagaimana hilirisasi sumber daya alam, tambang, AI gitu ya, IT atau laut, maritim gitu ya. Nah, sipil ini basic. Sebenarnya apapun proyeknya ada sipilnya gitu ya. Pasti, tapi kita bukan yang primadona di depan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di banyak universitas swasta katanya student body-nya berkurang terus. Di luar negeri juga tentu yang semakin besar yang tadi bidang-bidang IT, energi ya. Biologi yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat teknik sipil di universitas ternama di dunia itu beradaptasi. Jadi misalnya material-material konstruksi itu semen, beton itu kan dianggap yang kurang green. Jadi banyak inovasi-inovasi bagaimana
kita membangun tetapi lebih green. Jadi material bisa dicek ya, ada green konkrit, green semen ya, cara memproduksinya ataupun katanya gedung-gedung beton ini sebenarnya bisa menyerap CO2 juga gitu ya, dan seterusnya. Jadi ilmu-ilmu new materials ya, aspal juga pavementnya itu bisa menggunakan recycled dari plastik-plastik dan sebagainya. Jadi artinya ilmu yang tadi cuma yang majority sigma H sama dengan 0 sigma V, keseimbangan tadi itu dasar. Kita harus belajar macam-macam lagi, multidisiplin itu. Jadi kalau kita lihat websitenya universitas-universitas nomor wahid 110 di Amerika itu teknik sipilnya judulnya kecampur-campur semua. Kecampur ke arah biomedik pun bisa. Iya. Ke arah biomedik, energi, itu kimianya kan banyak kalau kita mau mendevelop material baru. Ya. Ataupun teknologinya. Kan sekarang cara membangun dengan cepat itu tentu kita harus belajar IT-nya, membuat aplikasi baru dan seterusnya. Jadi tidak hilang sebenarnya ilmunya, justru dia beradaptasi dengan kemana-mana gitu. Jadi kalau orang punya dasar yang kuat, kemudian sikap kritis, sikap mau bertanya, mampu bekerja sama, ya Indonesia emas lah udah pasti. Dia bisa beradaptasi dan terus tumbuh di masyarakat. Selalu banyak deh. Saya sih optimis lah. Iya, kita optimis lah. Bu Reni, makasih ya atas waktunya. Sawang sulna, tur nuhun. Hatur nuhun. Semoga sukses terus. Kami siap mendukung upaya-upaya mencapai Indonesia emas ya. Iya. Sama-sama. Dan tentunya berbasis pada kepakaran. Enggak. Karena kalau sesuatu dikasih bukan pada pakarnya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita tinggal tunggu kehancurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.